Ini pakai ini. Kalau kamu ngomong, oh ya, aku berarti nggak usah ya. Tapi kalau ngomong aja. Yang sudah join boleh bantu dong, apakah suara saya terdengar? Saat ini di Jepang waktu menunjukkan jam 5 kurang 3 menit ya, kurang 2 menit lah kira-kira. Kalau di Jepang sudah waktu masuk ke waktu maghrib. Jadi sambil menunggu beberapa teman-teman yang lain ya, saya ingin mengajak teman-teman di sini untuk jalan-jalan di Kanazawa Eki ini. Kanazawa ini salah satu kota yang ada di Prefektur Ishikawa. Pak Syafruddin. Alhamdulillah baik Pak, kabar saya. Bapak gimana kabarnya Pak? Ya, ini tepat di belakang saya ini ada monumen Kanazawa Eki ya. Jadi kalau di Jepang ini hampir semua stasiun atau stasiun kereta itu pasti ada mallnya. Jadi kalau di Jepang, kalau di bawahnya itu Eki atau ada kereta bawah tanah, itu di atasnya biasanya ada mallnya, pusat perbelanjaan lah ya. Nah kalau di Kanazawa Eki ini ada statunya, ibaratnya ya, ada lambang ya, ikonnya ya, icon. Nah ini adalah lambang Kanazawa Eki. Saya sambil menunggu teman-teman, mungkin di sini ada yang ingin bertanya-tanya, silahkan ditanyakan saja di komen apa yang ingin ditanyakan mengenai Jepang. Wah, udah nyala. Udah nyala. Tadinya warna coklat kayu ya, tapi kalau malam jadi berwarna ungu dan berwarna-warni. Jadi kalau di Jepang itu inovasi itu paling nomor 1 ya, karena kan mungkin yang sedang bepergian atau yang baru pulang kerja atau yang akan berangkat kerja, supaya hari-harinya semangat, jadi sama pemerintah tempat-tempat stasiun itu dibuat semenarik mungkin. Nah ini ada filsafatnya, ada filosofinya nih. Jadi kalau dilihat dari jauh dari sana ya, kalau dilihat dari sebelah sana, Eki ini bangunannya itu terlihat seperti kepala samurai ya. Jadi memang di Kanazawa ini terkenal dengan samurainya. Jadi dari jauh itu yang besi-besi ini nih di belakang icon statue ini, itu bentuknya seperti seragam kepalanya samurai. Jadi stasiun di belakang kita ini kalau dilihat dari jauh semacam untuk memotivasi mungkin ya, kenapa makanya pemerintah membuat stasiun ini seperti kepala samurai gitu. Artinya ya harus terus bersemangat ya, seperti yang kalian tahu sendiri tentang samurai, tentang loyalitas dan lain sebagainya. Tadi ada yang mau bertanya. Ya. Oke, udah ada pertanyaan. Apa? Apa
apakah sampai sini tidak dikarantina dulu kah? Oke, saya tiba di Jepang ini tanggal berapa kita ya? Tanggal 25 ya, berangkat tanggal 24 malam, sampai di Jepang ini tanggal 25. Nah, untuk visa bisnis diberikan waktu untuk karantina mandiri itu selama 3 hari. Tapi berbeda untuk yang Ryugakusei, pemagangan dan yang lain-lainnya, atau re-entry ya, yang kembali lagi ke Jepang, itu tetap harus karantina mandiri selama 14 hari. Tapi khusus untuk bisnis visa itu memang diperbolehkan hanya 3 hari aja, asalkan selama 3 hari itu tidak ada tidak ada gejala-gejala tentang yang mengarah-arah kepada COVID gitu. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Ada yang lagi yang mau nanya? Sambil mau tanya saya sambil ada yang bertanya. Bu, hari lagi musim dingin ya, Bu? Kanazawa itu tepatnya rada ke utara ya, rada ke utara dan dekat laut. Jadi memang Kanazawa, Ishikawa-ken memang lebih dingin dibanding di Tokyo. Saat ini itu suhu itu 8 derajat. Seharusnya saya pakai sarung tangan ya, cuma ketinggalan sarung tangannya. Cukup dingin sekarang, 8 derajat, tapi belum turun salju. Mungkin salju akan turun di Desember atau enggak Januari Februari ya. Gitu. Nah, ini pemandangan Kanazawa Eki. Jadi di sini udah maghrib, makanya udah agak mulai malam. Kalau sudah mulai gelap kita akan pindah ke dalam ya, cari tempat coffee shop. Bu, ada yang tanya gitu. lagi, sekarang suhunya berapa? Sekarang sekarang suhunya 8 derajat di Kanazawa, 8 derajat. Rasa dingin 8 derajat kayak gimana, cobain aja AC 16 derajat dinginnya kayak gimana. Nah, sekarang 8 derajat di sini. Gitu. Jadi lanjut lagi, di sini itu saya mengantarkan siswa-siswa Ryugakusei ya. Jadi siswa-siswa Ryugakusei yang ingin sekolah lanjut ke Sengmong, atau yang ingin sekolah bahasa lanjut ke mungkin ada yang ingin ke jurusan-jurusan lain, atau ada yang ingin mencari kerja di sini tapi di Jepang untuk cari kerja. Buat yang lulusan S1 atau D3 yang ingin cari kerja di Jepang, chance-nya mungkin lebih mudah di Jepang, makanya banyak yang pengen sekolah bahasa di Jepang, yang nantinya setelah sudah mendapatkan N2 atau enggak N3 atau enggak N2, itu dia akan mencari kerja di Jepang gitu. Tapi itu khusus untuk yang S1 atau D3 ya. Nah, selanjutnya mungkin yang SMK atau yang dari SMA gimana caranya pengen ke Jepang juga, pengen kuliah juga di Jepang juga bisa. Misalnya kalian sekolah bahasa di Jepang untuk mencari S1, kuliah S1, atau mungkin yang S1 pengen lanjut ke S2, atau ada jurusan kuliah kejuruan, itu juga bisa. Jadi sekolah bahasa dulu di sini, nanti setelah udah mendapatkan N3, atau semua orang mencari di sini N2, N1 ya. Setelah udah mendapatkan N2 atau N1 bisa lanjut ke kuliah. Nah, yang paling populer saat ini memang Sengmong Kaigo atau kejuruan caregiver, karena setelah lulus dari Sengmong Kaigo atau kejuruan caregiver ini itu banyak sekali permintaannya. Bahkan ALIS International College sendiri ini yang sudah bekerja sama HD Tama itu permintaan kaigonya itu melebihi dari siswa kaigo sendiri yang dimiliki oleh ALIS. Makanya yang paling populer saat ini adalah sekolah bahasa yang lanjut ke kuliah kejuruan kaigo. Nah, kuliah kejuruan kaigonya ini juga ALIS punya program beasiswa gitu. Jadi bagi yang ingin masuk kejuruan kaigo atau caregiver, itu kesempatannya sangat besar untuk mendapatkan beasiswa. Jadi nggak perlu lagi membayarkan biaya sekolah gitu. Ini udah cukup malam, muka saya masih kelihatan jelas nggak? Oke. Ada lagi yang ingin ditanyain?
sambil yang ingin bertanya, sambil melihat ini adalah suasana orang-orang yang biasanya pulang-pulang kerja atau yang mungkin lagi jalan-jalan, karena memang ini hari apa ya? Hari Senin ya? Selasa. Apa? Ada yang bertanya tentang visa engineer. Visa engineer. Nah, saat ini HD Tama ada visa engineer, tapi sesuai dengan permintaannya ya. Kalau ke HD Tama sendiri belum ada permintaannya, gitu, belum ada permintaannya. Tapi jadi banyak juga anak-anak ya. Salah satunya kenapa ada yang ingin sekolah bahasa ke Jepang itu karena dia dari visanya dari S1 teknik, misalnya teknik elektro, teknik IT ya yang paling banyak diminatin, teknik elektro, teknik industri itu dia sekolah bahasa di Jepang, yang ketika sudah mendapatkan JLPT atau tingkat bahasa sampai dengan N3 N2, di sini dia mencari akan dibantu dicarikan perusahaan teknik gitu, engineer, nanti dia akan berubah jadi visanya visa engineer gitu. Jadi alurnya itu adalah yang pertama kalau yang ingin mencari engineer ya, alurnya itu yang pertama adalah sekolah bahasa dulu. Yang pastinya sebelum berangkat ke Indonesia semua harus sekolah bahasa dulu di HD Tama, karena nggak mungkin dong nyampe Jepang nggak bisa ngomong apa-apa. Makanya di HD Tama akan dipersiapkan dulu bahasanya sampai dengan N4. Kemudian lanjut sekolah bahasa di Jepang untuk program Ryogakusei, lanjut sekolah bahasa di Jepang sampai dengan N3 N2. Nah, buat yang jurusan yang di sininya jurusan teknik itu akan dicarikan kerja di perusahaan-perusahaan engineer, perusahaan-perusahaan teknik gitu, yang membutuhkan teknisi teknik ya, pastinya IT. Visa engineer permintaannya banyak gitu. Semua sekarang ini di Jepang hampir semua permintaan tuh banyak ya. Memang yang nomor satu diminati sekarang ini caregiver ya, karena lansianya sangat banyak dan membutuhkan pengasuhnya juga banyak. Yang kedua itu adalah engineer, dan yang ketiga juga pemagangan gitu. Jadi engineer juga sangat dibutuhin, permintaannya banyak gitu. Jadi jangan khawatir kalau udah sampai Jepang, justru pintu kalian itu bagi lulusan teknik ya, pintu kalian kalau sudah sampai Jepang itu sangat terbuka luas gitu. Apalagi nggak hanya sekolah aja yang membantu mencarikan tempat kerja, tapi juga kamu bisa mencari sendiri, misalnya secara mandiri. Saya ada permintaan di sini, di situ gitu. Ada pengen nge-apply di perusahaan ini, perusahaan itu juga bisa. Ada pertanyaan selanjutnya. Kalau mau tanya kuliah kaigonya setara dengan apa ya kuliah kaigo? Oke, kalau kita setarakan dengan di Indonesia ya, itu mungkin seperti setara dengan D3, karena ini adalah Sengmong ya, jurusan kejuruan. Tapi kalau saya tanya di sini itu jurusannya apa? Di sini ibaratnya spesialisasi gitu. Kalau di Jepang ditanya misalnya ini lulusan apa ya, kayak spesialisasi. Jadi kalau kayak D3 ya, kalau di Indonesia D3-nya. Kalau di sini jurusannya ditanyanya sekolah apa, sekolah Sengmong atau sekolah kejuruan gitu. Setara seperti kuliah gitu. Jadi biasanya anak-anak yang sudah lulus SMA di sini yang mau lanjut Sengmong bisa, atau mau lanjut S1 juga bisa. Nah, yang dimaksud dengan Sengmong itu kejuruan gitu. Jadi setara dengan D3 kalau di Indonesia gitu. Pertanyaan selanjutnya Kak, kalau lulusan S1 mau kerja di Jepang harus ambil nurse dulu nggak ya? Kalau S1 pengen kerja di Jepang harus ngambil air nurse juga dulu, boleh nggak ya? Ambil juga boleh, enggak juga boleh. Tidak harus gitu. Memang kalau misalnya ada nurse-nya juga bagus, tanpa ada nurse-nya juga nggak apa-apa gitu. Karena yang dilihat itu memang background, bahkan SMK keperawatan juga boleh gitu. Untuk yang mau kerja di Jepang ya, gitu. Mau kerja, mau sekolah di Jepang, lulusan SMK juga boleh. Butuh STR juga nggak Bu? Butuh STR juga nggak harus, nggak apa-apa. Yang penting ada ijazah kuliahnya gitu, ada ijazah dari kesehatan gitu. Keperawatan, bidan, atau yang paling mendekati ya farmasi lah ya, obat-obatan gitu.
Jadi nggak harus punya nurse juga nggak apa-apa, nggak harus punya STR juga nggak apa-apa. Yang penting ada ijazahnya gitu, ijazah apa namanya dari keperawatan atau dari kebidanan atau dari farmasi. Bu, boleh jelaskan lagi ada 3 program Hadetama itu apa saja? Oke, 3 program Hadetama. Yang pertama itu adalah Ryugakusei, sekolah bahasa di Jepang. Yang kedua adalah Ryugakusei lanjut ke beasiswa Kaigo, yaitu sekolah bahasa di Jepang yang lanjut ke kejuruan keperawatan. Dan yang paling banyak diminati juga adalah pemagangan dan ataupun Tokutegino, specified skill worker yang sekarang ini lagi happening banget nih, pemagangan atau specified Tokutegino. Tapi kami Hadetama saat ini untuk program pemagangan ataupun Tokutegino kami hanya membuka bidang Kaigo saja atau keperawatan, caregiver caregiver gitu. Jadi itu adalah 3 program Hadetama. Nah, per Januari ini kita membuka kelas untuk ketiga program ini. Terakhir kita akan tutup pendaftaran di tanggal 23 Desember. Nah, di Januari ini kita akan memberikan kurikulum bahasa, itu bahasa yang akan mendapatkan NATES N4, dipersiapkan untuk ujian NATES atau JTES N4 N4 N3 ya kalau JTES. Kemudian kita juga mempersiapkan untuk lulus GFT Basic dan juga SSW bidang Kaigo gitu. Jadi selama belajar di Hadetama nanti kita mulai dari Januari itu persiapannya nggak hanya untuk N4 aja, tapi juga untuk dapat GFT Basic, untuk dapat NATES N4, untuk dapat GFT Basic, dan yang paling penting itu adalah untuk SSW Kaigo. Walaupun nanti masuknya ke pemagangan, nanti akan mendaftarkan ke pemagangan, tapi kalau kalian punya sertifikat Kaigo, kalian akan punya pintu atau value ya, nilai yang lebih tinggi gitu. Jadi biar ada yang mau foto-foto saya menghalangi. Jadi teman-teman semua di sini jangan khawatir, karena di Hadetama itu akan mengajarkan bahasa, cara berbicara. Walaupun bahasa punya N4 tapi berbicaranya kurang, itu nggak akan ada nilainya. Jadi di Hadetama nanti kita akan belajar tentang belajar bahasa sampai dengan N4, GFT Basic, dan juga SSW Kaigo gitu. Sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu Salma? Kita sambil jalan ke dalam. Suara saya masih muka masih. Aduh, nggak enak soalnya. Lagi rame di sini, lagi rame. Biasa memang karena ini ada icon Kanazawa Eki-nya, jadi di sini biasa dipakai buat foto-foto siapapun yang datang. Kan yang jalan-jalan di Jepang nggak hanya turis aja ya, tapi juga ada lokalnya juga gitu. Biasanya yang sudah anak-anak sekolahan yang pada jalan-jalan gitu. Ya nih, kalau di Jepang itu semua serba informatif. Salah satunya ini nih. Jadi di mana-mana ada ada papan-papan informasi bahwa di sini itu bisa pakai sepeda, nggak boleh skateboard, nggak boleh ngerokok. Ibu ada yang bertanya, apalagi untuk caregiver berapa ya biayanya kalau mau? Oke, untuk biaya itu bisa langsung ditanyakan saja ke admin Hadetama ya, caregiver. Tapi intinya nggak usah khawatir, karena Hadetama itu kita akan membantu semudah mungkin gitu, karena kita juga bekerja sama dengan pihak finance yang akan membantu pembiayaan kalian, yang biayanya bisa dibayarkan di Jepang atau dicicil di Jepang. Nanti akan kita arahkan ke finance gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Kita akan buka tanya jawab ini. Wah, ternyata kita masih lama ya. Saya sudah mulai nyeruput karena dingin.
Oh ya, di sini itu nggak hanya, betul. Di sini itu nggak hanya nggak hanya stasiun kereta di bawah tanah, tapi juga ada stasiun terminal ya, stasiun. Nah, gini, yang uniknya itu adalah di sini semua kan serba kartu ya. Di sini serba kartu. Tapi kalau di sini, mungkin di Jakarta juga sudah ada ya beberapa. Itu tempat menunggu kereta itu ada ininya, ada tiang-tiangnya, tiang nomornya. Di sini di tiang ini kereta nomor berapa aja yang akan berhenti gitu, dan kereta yang akan kemana aja. Coba kita deketin. Sorry, bukan kereta, bus. Kak, ada yang mau nanya, program Nihongo Gakko masih ada nggak? Nihongo Gakko akan ada terus. Jadi Nihongo Gakko itu setahun itu ada 2 kali. Itu di Oktober sama di April sama di Oktober. Di April sama di Oktober. Nah, jadi kalau yang mau masuk di bulan April nanti, biasanya akan ada pemilihan siswanya itu di bulan Oktober. Untuk yang mau masuk di bulan Oktober, biasanya akan ada pemilihan siswanya di bulan April. Nah, oleh karena itu kita membuka pendidikan itu sebelum April, karena untuk ketika lagi interview, jadi walaupun program sekolah tapi tetap harus ada interview dari pihak sekolahnya. Itu sebelum interview kita akan sudah belajar dulu bahasanya gitu. Makanya kita buka pendidikan bahasa itu dari Januari, agar ketika akan mensetsu di bulan April itu kalian bisa menjawab dengan bahasa Jepang seminimal mungkin, walaupun nanti tetap akan dibantu dengan penerjemah gitu. Kak, di sini jam berapa? Saat ini kalau pakai masker agak ini ya. Saat ini jam 5:20. Saat ini jam 5:20. Sekarang di sini itu maghribnya jam 5:15. Jam 5:15 itu sudah masuk waktu maghrib, jadi makanya sudah terlihat malam di sini. Tapi karena beda-beda musim, setiap musim waktunya berbeda-beda ya. Jadi kalau lagi musim kemarin waktu puasa itu jam 6:30 maghribnya. Tapi sekarang lagi musim dingin, jam 5 sudah masuk waktu maghrib. Ada yang nanya lagi, kalau jadi caregiver di sana ada waktu pulang ke Indonesianya nggak ya? Kalau jadi caregiver di sana beda, tergantung ya. Kalau masuk di program pemagangan itu biasanya nggak ada waktu untuk pulang, tidak diperbolehkan untuk pulang selama 3 tahun. Kalau pemagangan itu kan memang 3 tahun ataupun Tokutegino itu memang 3-5 tahun itu harus tetap bekerja di Jepang, itu nggak bisa pulang. Tapi kalau program sekolah itu bisa pulang nanti ketika lagi waktu libur. Tapi biasanya orang-orang Indonesia itu waktu liburnya dipakai untuk baito, dipakai untuk sekolah, dipakai untuk kerja. Jadi ada juga sih yang karena misalnya kerjanya rajin, dapat jam kerja banyak, dia jadi punya penghasilannya banyak, makanya waktu lagi libur dia pulang. Nah, tapi program unggulannya Kaigo itu adalah baik yang sekolah maupun pemagangan atau Tokutegino. Kalian punya chance, kalian punya chance itu apa? Kesempatan, kalian punya kesempatan untuk bisa ujian Kaigo dan ujian negara ya, untuk mendapatkan Kaigo Fukushishi. Kalau kalian sudah punya Kaigo Fukushishi, kalian bisa langsung mengganti visa kalian menjadi visa kerja. Nah, jadi kalau lulus dari Saimon Kaigo atau kejuruan Kaigo, ini mumpung sepi kita ke situ lagi ya. Kalau lulus dari program Saimon Kaigo, kejuruan Kaigo, kalian lulusnya itu akan langsung mendapatkan sertifikat Kaigo Fukushishi. Itu adalah sertifikat yang diberikan oleh negara, yang itu bisa dijadikan tiket sebagai visa shuro atau visa kerja. Kalau visa shuro itu gajinya itu bisa sampai 200.000 yen. Gaji visa shuro itu bisa sampai 200.000 yen, dan gaji kalau kalian sudah punya Kaigo Fukushishi itu kalian gajinya nggak hanya 12 bulan ya, tapi ada gaji ke 13, 14 bahkan sampai gaji ke 15. Nah, kalau Kaigo pun itu tunjangannya banyak. Ada tunjangan kalau seandainya kalian naik bahasanya, nambah nih di Jepang, misalnya di Indonesia kalian bahasanya cuma ada N4 gitu, masuk pemagangan.
bahasanya cuma ada N4. Tapi ketika kalian di Jepang, magang di Jepang, itu kalian naik bahasanya ke N3 dalam waktu 1 tahun, itu biasanya dapat tunjangan lebih atau gaji kalian bisa naik gitu. Apalagi kalau kalian punya Kaigo Fukushishi. Kalau kalian punya Kaigo Fukushishi, terus kalian pindah ke Visa Shuro, itu kalian tunjangannya banyak banget. Kalau nggak punya Kaigo Fukushishi, biasanya shift malam itu dapat gaji tambahan misalnya sampai 5.000 gitu. Nah, 5.000 yen. Tapi kalau seandainya kalian punya Kaigo Fukushishi atau Visa Shuro, itu kalian shift malamnya itu tunjangannya bisa sampai 10.000 sampai 15.000 satu kali shift malam. Artinya yang biasanya yang kalian misalnya gajinya 120, magang nih ya, kalian gajinya 120. Terus shift malamnya itu biasanya cuma 5.000, dapat cuma 5.000. Tapi karena kalian pertama misalnya dapat N3 dalam waktu 1 tahun di Jepang, itu kalian gajinya bisa naik. Terus tunjangan shift malam kalian itu bisa sampai dengan 10.000, 15.000, beda-beda perusahaan ya. Tapi permintaan yang masuk ke kami itu tunjangannya sampai segitu. Kalau kalian punya N3 misalnya, kalau kalian punya N3 gitu. Kalau lulusan dari SMK berbeda juga sama lulusan dari S1. Misalnya gini, ada pertanyaan, oh ya jadi kita dari S1 kerjanya cuma jadi ini dong, perawat lansia dong, cuma kayak pengasuh lansia dong. Atau mungkin ada yang pertanyaan sudah umum ya, bahwa kalau Kaigo itu tidak diperbolehkan untuk nyuntik, nggak dibolehin melakukan hal-hal medis. Paling mendekati itu adalah suction untuk ngasih makan, itu yang paling mendekati medis, sama kasih obat. Nah, itu juga di beberapa perusahaan beda-beda ya soal obat. Ada yang membolehkan Kaigo memberikan obat, ada yang enggak. Tapi biasanya anak-anak di Indonesia mungkin kalian akan bertanya, ya kalau gitu kita buat apa dong belajar perawatan segala macam bla 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 bla. Jangan salah, kalian misalnya nih lulusan dari SMK keperawatan, itu akan diapresiasi, oh ini dari kesehatan. Atau kalian dari lulusan S1, oh akan diapresiasi, ini beda loh lulusan S1 sama lulusan SMK, sehingga tunjangan yang diberikan juga akan berbeda. Oleh karena itu jangan khawatir dengan tingkat pendidikan yang kalian miliki dengan pekerjaan yang kalian rasa wah kayaknya turun. Jangan khawatir, karena di sini apresiasi terhadap ilmu yang kalian miliki itu sangat tinggi gitu. Makanya kalau saya berbincang-bincang sama Kaigo di sini, jadi Kaigo di Jepang itu bahkan bisa jadi ketika lagi dapat bonus itu bisa sampai dengan 70 juta, 700.000 yen kira-kira ya 70 juta lah gitu. Itu kira-kira sampai segitu gitu. Apalagi kalau misalnya gini ya, Tita Sensei ya, yang saya pernah kita melakukan webinar dengan beliau, dia itu kalau per tahun ini misalnya nih lansianya dalam keadaan sehat-sehat aja, semakin sedikit lansia yang dibawa ke rumah sakit karena jatuh atau karena kecelakaan kecil lah, itu semakin besar dia dapat bonus gitu. Makanya bahkan dia bisa mendapatkan bonus gaji servis ya ibaratnya, itu sampai dengan 700.000 yen. Itu luar biasa sekali. Dari yang misalnya waktu beliau EPA atau magang, dia gajinya hanya 120.000 yen atau sekitar 15 juta. Ketika dia sudah mendapatkan Kaigo Fukushishi, saat ini dia gajinya sampai dengan 200-300.000 yen. Itu belum sama bonus-bonusnya, ditambah dengan bonus yang tadi saya ceritakan tentang servis bonus. Kalau lansia dalam 1 tahun itu tidak ada kecelakaan atau apa-apa, atau sedikit yang dibawa ke rumah sakit karena jatuh atau dan lain segala macamnya, itu Tita Sensei bahkan bisa mendapatkan gaji atau bonus itu sampai 700.000 yen gitu. Itu kan suatu hal yang luar biasa. Coba bayangin aja, 120.000 yen itu sekitar 15 juta, 700.000 yen boleh dihitung, cari cari kursnya di Google, itu tentunya sangat besar sekali gitu. Jadi kalau untuk Kaigo, alurnya pertama pemagangan 3 tahun,
Oke, kalau Kaigo Kaigo program pemagangan ya. Alurnya yang pemagangan atau Tokutegino, alurnya adalah setelah mendapatkan N4 di Indonesia akan job matching. Akan job matching dengan perusahaan di Jepang. Setelah mendapatkan job matching itu menunggu COE eligibility kisaran 3-4 bulan berangkat ke Jepang. Nah, selama 3 tahun sampai dengan 5 tahun untuk yang Tokutegino, kalian kerja dulu. Kerja sebagai pemagang, gajinya kisaran 120.000 ya paling rendah. Gaji bersih ya. Itu sudah dipotong dengan semuanya. 120.000 kisaran 15 juta. Nah, setelah itu kalian bisa mengikuti ujian negara Kokashikeng yang nanti akan mendapatkan Kaigo Fukushishi. Kaigo Fukushishi itu adalah sertifikat Kaigo ya, sertifikat caregiver yang kalau kalian sudah mendapatkan sertifikat itu, kalian akan bisa merubah visa yang tadinya visa magang atau visa Tokutegino bisa menjadi visa kerja sebagai perawat lansia gitu. Nah, ketika sudah mendapatkan visa kerja, gajinya akan sama dengan orang lokal gitu. Gajinya akan sama dengan orang lokal yang artinya kira-kira ya 180 sampai 240 ribu yen gitu. Beda-beda daerah, beda-beda UMR biasanya gitu. Dan itu gaji bersihnya gitu. Makanya itu belum dengan shift, belum termasuk lembur dan tunjangan-tunjangan lainnya gitu. Kak, itu ujian negaranya tentang bahasa atau keperawatan? Tentang keperawatan pastinya. Ujian negara di Jepang bentuknya dalam bahasa Jepang, beda sama ujian Tokutegino ya. Kalau Tokutegino kan ujian SSW itu ada 2 ya, ada dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Kalau Kokashikengnya Kaigo Fukushishi itu dalam satu bahasa Jepang dan isinya tentang keperawatan. Semua isinya tentang merawat lansia gitu. Nah, kalau sudah lulus ujian Kaigo Fukushishi itu, dari situ kalian sertifikatnya bisa dipakai untuk merubah visanya menjadi visa kerja. Di situ kalian kalau sudah punya visa kerja, nggak cuma kalian yang bisa di Jepang, kalian bisa bawa keluarga kalian di Jepang, bisa asking for permanent resident. Jadi kalian bisa tinggal di Jepang itu sampai dengan kalian pensiun mungkin. Kalau kalian mau sampai pensiun bisa gitu. Nikah di sini, punya anak di sini, apalagi kalau lahiran di Jepang itu ada subsidinya gitu. Jadi ketika kalian lahiran itu nanti uang kalian bisa diganti atau dibayarkan oleh pemerintah karena saking membutuhkannya orang yang melahirkan, sehingga yang melahirkan akan dikasih uang dari pemerintah. Ada pertanyaan lagi nih, pertanyaan bagus. Di First Study Osaka apa ada belajar mengenai ujiannya atau ujian masuk kuliah di Jepang atau hanya belajar bahasa Jepang saja, Kak? Kita kan HD Tama nggak hanya bekerja sama di Kanazawa aja ya, ada juga di First Study di Osaka. Nah, kalau di Osaka ini buat temen-temen yang mau ngincer S1 kuliah di Jepang, itu kan ada ujiannya, ibaratnya kalau di Indonesia ujian mandiri ya. Ada ujian mandirinya, misalnya mau masuk ITB atau mau masuk mana ada ujian mandirinya. Nah, di situ kalian bisa di First Study Osaka ini ada kelas persiapan Eju ya. Eju. Ada persiapan kelas persiapan Eju untuk yang ingin ikut ujian mandiri itu. Misalnya kalian mau masuk Waseda atau mau masuk Tokyo University atau mau masuk Osaka University, ada banyak kan. Nah, itu kalian ada persiapannya untuk mengikuti ujian itu. Sama halnya kayak bimbel ya, kayak di bimbel gitu. Nanti kalian akan kelas itu, akan ikut kelas itu. Dan kalau di First Study ini, kalau kalian sudah punya N3, masuk kelas itunya tuh gratis, nggak pakai bayar lagi gitu. Jadi kalian nggak perlu mikirin ternyata ada biayanya lagi, nggak perlu. Yang penting kalian mendapatkan N3-nya dulu. Makanya untuk masuk universitas kalian setidaknya cari N2 lah di Jepang. Cari N2 gitu. Kalian belajar sampai dengan N2. Kalau sudah punya sertifikat N2 itu, kalian akan bisa lebih mudah lah untuk masuk ke university yang ada di Jepang gitu. Nah,
Untuk masuk ke university kalian harus lulus ujian EJU-nya itu gitu. Nah, ada pertanyaan lagi, ada berapa kali kesempatan untuk ujian KAIGO-nya Kak? Ujian negara KAIGO. Ujian negara setahu saya setahun sekali ya, setahun sekali. Jadi untuk kalian dapat KAIGO Fukushishi itu diadakan setahun sekali gitu. Nah, jadi kalau kalian kesempatan untuk bisa lulus ujian itu ya selama kalian masih di Jepang gitu. Misalnya kalian udah lagi ikut pemagangan di tahun ketiga nih gitu. Nah, kalian bisa ikut ujian itu gitu. Jadi jangan khawatir ujian EJU kalau masuk first study ujian EJU itu akan ada kelasnya, jadi dibantu supaya bisa lulus. Kemudian untuk KAIGO itu kejar terus KAIGO Fukushishi-nya sampai dapet, karena kalau sudah punya itu nilai kalian akan langsung tinggi, gaji kalian bisa berubah drastis gitu. Itu belum termasuk dengan lembur dan tunjangan-tunjangan lainnya gitu. Jadi kalian bayangkan kalau kalian bandingkan dengan di Indonesia ya, misalnya nih yang mau masuk ke kuliah gitu, misalnya merasa biayanya mahal masuk sekolah, jangan khawatir dibandingkan dengan gaji yang nanti akan kalian dapat. Atau ketika lagi sekolah, kalian di Indonesia pernah nggak sih mudah nggak sih bisa sekolah sambil baito? Karena kalau di Jepang baito adalah kerja part time. Karena kalau di Jepang itu akan dicarikan part time-nya gitu. Bahkan sekolah kalian jadi bisa dibayarkan dari hasil baito kalian sendiri. Ini muka saya soalnya udah malam nih. Bahkan sekolah kalian akan bisa dibayar dari hasil part time kalian sendiri gitu. Jadi kalian nggak usah khawatir. Nah, ditambah lagi kalian nggak perlu lagi, karena udah punya uang dari kerja sendiri, kalian nggak perlu lagi minta sama orang tua. Bandingkan dengan di Indonesia, kalian kuliah misalnya yang rumahnya di jauh nih, kalian harus ngekos, kalian harus makan, harus dan lain segala macamnya, tapi itu semua kalian masih harus minta sama orang tua gitu. Ditambah lagi ketika sudah lulus, berapa persen sih chance kalian dapat kerja gitu. Kalau kalian kuliah KAIGO di Jepang atau engineer lah misalnya, kuliah ke sekolah di Jepang, ketika kalian sudah lulus itu kalian akan punya chance kerja itu besar sekali. Apalagi KAIGO itu yang saya ceritakan tadi, bahkan orang di ALIS aja, di Kanazawa aja, sekolah ini, permintaan dari siswa atau Rojin Homo yang ada, Bioing yang ada, permintaannya itu lebih banyak dari siswa yang ALIS milikin. Artinya diibaratkannya 100 rumah sakit, satu orang ngelamar, 100 rumah sakit yang ngelamar cuma satu orang. Tapi kalau di Indonesia 100 orang, satu rumah sakit yang ngelamar satu orang gitu. Artinya chance untuk kalian mendapatkan kerja di Jepang itu lebih besar. Ditambah lagi gaji yang akan kalian dapat. Misalnya kalau di Indonesia paling besar gaji berapa sih lulusan D3? Saya punya temen gaji itu di swasta ya, swasta aja, maaf, di Bekasi yang seharusnya UMR-nya sampai dengan 4 juta. Di Bekasi dia kerja itu berapa? Gajinya 2 juta, kisaran 2 juta. Itu belum terlambat-terlambatnya gitu. Jadi gaji yang kalian dapat itu tidak sebanding dari pengeluaran investasi yang orang tua kalian keluarkan ketika selama kuliah. Berbeda sama di sini. Ketika kalian kuliah, kalian baito, kerja sendiri, bayar kuliah sendiri gitu, makan sendiri, bayar apartemen sendiri. Tapi nanti ketika lagi sudah kerja itu ibaratnya kebayar semuanya gitu. Apa yang sudah kalian keluarin itu gaji sampai dengan 15 juta, minimal 15 juta itu minimal banget ya. Itu 15 juta itu kan mengganti hampir semuanya, berapa bulan kalian udah balik modal gitu. Jadi kalian jangan khawatir untuk pergi ke Jepang dengan biaya yang besar mungkin ya. Misalnya masuk ke pemagangan atau masuk ke kuliah dengan biaya yang besar menurut kalian, tapi
dengan gaji yang akan kalian dapatkan 3 bulan atau 4 bulan itu sudah balik modal ibaratnya gitu. Sangat berbeda dengan di Indonesia gitu. Kak, untuk lanjut S2 keperawatan Jepang bisa nggak Kak? S2 keperawatan S2 keperawatan di Jepang bisa nggak Kak? S2 keperawatan di Jepang, saya belum pernah ada ya, tapi mungkin saja ada. Tapi saya belum pernah ada orang yang mencari S2 keperawatan di Jepang. Jadi kebanyakan memang ketika sudah mendapatkan Seimon Kaigo itu langsung bekerja sebagai Kaigo. Kalaupun mau masuk jurusan Kanggo atau keperawatan, itu setelah lulus biasanya dia langsung kerja sebagai Kanggoshi atau perawat ya. Biasanya dikerjanya di rumah sakit. Berbeda sama Kaigo. Kaigo bisa kerja di rumah sakit, bisa kerja di Rojin Home, bisa juga kerja di rumah sakit. Tapi biasanya Rojin Home itu adalah rumah lansia ya, rumah panti jompo ya, panti jompo. Tapi kalau saya bilang panti jompo di Jepang sama di Indonesia, jangan bayangkan seperti panti jompo di Indonesia ya, sangat berbeda. Mungkin yang belum lihat Instagram Hadetama, banyak sekali gambaran-gambaran panti jompo di Jepang. Nah, kalau Kaigo yang kerja di rumah sakit itu biasanya rumah sakit yang khusus untuk lansia, yang biasanya sudah harus cuci darah, yang memang sudah ada penyakit-penyakitnya. Nah, itu Kaigo yang kerjanya di rumah sakit. Tapi tetap untuk yang mengarah ke medis atau memang dia kerjaannya perawat, itu tetap ditangani oleh perawat gitu. Jadi ada juga Kaigo yang kerja di di Bioing atau rumah sakit, tapi dia tetap kerjanya sebagai Kaigo gitu. Berbeda dengan Kanggoshi. Mungkin Kanggoshi, mungkin S2 Kanggoshi ada, tapi saya sampai saat ini belum ada membantu untuk mengirimkan untuk S2 keperawatan ya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Kak, kalau kita ikut beasiswa terus dari di Indonesia sudah ada N4, itu sudah cukup bagus belum Kak? Kalau untuk masuk langsung ke jurusan Seimon Kaigo-nya, untuk mendapatkan beasiswanya itu pertama harus punya N3 dulu. Tapi N3 tetap juga ini kalau sudah punya N3 itu tetap harus masuk ke Nihongo Gakko dulu, belajar bahasa dulu. Dan itu prosesnya sangat ketat banget untuk bisa dapat, misalnya udah punya N3 untuk dapat beasiswa dari Nihongo Gakko-nya, itu prosesnya sangat amat ketat gitu. Sampai sekarang ini alurnya kan belajar di Nah, N4. Kalau belajar di Hadetama memang belajarnya sampai dengan N4. Nah, kemudian lanjut sekolah Nihongo Gakko di Jepang. Tapi bagi kamu yang masih punya N4, makanya bagi kamu yang masih punya N4, untuk mendapatkan beasiswa caregiver itu masih belum cukup gitu. Untuk mendapatkan beasiswa caregiver harus punya N3 dulu gitu. N3-nya bisa di Indonesia, bisa di Jepang. Tapi kalau mau ngejar N3-nya di Indonesia, itu kalian harus tetap akan N2 dulu di Jepang gitu. Nah, untuk bagi teman-teman yang saya nggak mau Nihongo Gakko dulu di Jepang, maunya langsung Seimon Kaigo. Nah, untuk mendapatkan beasiswa Seimon Kaigo itu memang harus punya N2 dulu gitu. Tapi saya baru punyanya N3, bisa N3, tapi tetap harus masuk Nihongo Gakko dulu. Dan yang punya N3 bisa mendapatkan beasiswa dari Nihongo Gakko-nya bisa, tapi itu prosesnya sangat amat ketat gitu. Nah, jadi teman-teman di sini ke Jepang nomor 1 itu adalah bahasa gitu. Karena nyampe Jepang kalau nggak bisa bahasa nggak akan berkembang gitu. Di Jepang ini memang eksklusif ya. Daripada saya belajar bahasa Inggris, lebih baik kalian yang belajar bahasa saya. Karena di Jepang itu seperti itu gitu. Kak, di ALIS belajarnya berapa jam ya? Di ALIS belajarnya 3-4 jam. Itu ada kelas pagi atau kelas siang. Nanti akan dicocokkan dengan jam kerja part time kalian. Misalnya kalian part time-nya dapat pagi, berarti kalian masuk kelasnya kelas siang. Atau kalian part time-nya siang, berarti masuk kelasnya kelas pagi. Jadi di Jepang itu sekolah itu cuma 4 jam, selebihnya jadi kalian diperbolehkan untuk part time gitu. Dan juga di Jepang part time itu tidak boleh lebih dari 4 jam satu hari
gitu. Tidak boleh lebih dari 28 jam satu hari, kecuali satu minggu tidak boleh lebih dari 28 jam, kecuali kalau lagi libur ya. Kalau lagi libur memang dalam beberapa waktu diperbolehkan sampai dengan 40 jam seminggu. Kak, kalau di ALIS itu S1 atau pendalaman tentang caregiver aja ya? di S1 apa namanya? Di ALIS itu Nihongo Gakko dulu. Yang kalau lanjut ke Seimon Kaigo itu ibaratnya D3 ya. D3 jurusan caregiver. Gitu. Ini kita boleh duduk nggak ya? Sambil jalan-jalan. Ada lagi yang ingin ditanyain? Ada yang Belum ada lagi. Ini ada nih Kak, di First Study Osaka belajarnya berapa jam ya? kalau hampir sama semua di sekolah di Jepang, Nihongo Gakko di Jepang atau kuliah di Jepang biasanya sehari itu sampai dengan 4 jam. Hanya sampai dengan 4 jam. Makanya di luar dari jam itu diperbolehkan untuk baito atau part time gitu. Nah, ini ada ornamen lucu nih. Ada ornamen lucu yang pengen saya kasih lihat. Kemarin ini belum ada. Makanya di Jepang itu ya hampir mirip ya. Kalau di Singapura juga biasanya setiap bulan pasti ada aja yang berubah. Sama di Jepang juga. Ada lagi yang sambil yang ingin bertanya. Jadi di Jepang itu biasanya sekolah sampai dengan 4 jam. Selebihnya bisa baito gitu. Nih, lucu ya. Kemarin ini belum ada. Ini sama sekali belum ada. Ini namanya apa ya? Saya juga kurang paham ini namanya apa. Pokoknya hiasan lah ya. Ornamen lucu yang ini biasanya kertas origami. Cuma ada di situ tulisannya kurang. Oke. Kita coba lihat ya, kita baca ini artinya apa. Nah, udah semakin malam, jadi semakin semakin gelap. Ini suasana Kanazawa udah bukan rush hour ya. Tadi kan agak lebih ramai karena memang di rush hour. Oh, agak silau. Oh, ini ada tulisannya nih, mungkin ada yang bisa baca. Pokoknya ini intinya pasti ada artinya lah, ada filosofinya, siapa yang membuat, apa yang dimaksud dibuatnya. Semua di Jepang itu serba filosofi ya, gitu. Iya, bagi yang ingin bertanya 5 menit lagi ya kita akan menyudahi. Sambil itu saya ingin mengajak teman-teman jajan minuman di vending machine. Karena kalau di Indonesia mungkin biasanya minuman air dingin semua ya. Tapi kalau di Jepang ada air dingin sama ada air panasnya. Jadi vending machine-nya nggak hanya untuk beli, nggak hanya untuk minumannya nggak cuma jual yang dingin tapi juga jual yang panas. Ada yang bertanya kalau kerja di Jepang seminggu berapa hari? Oke, di Jepang itu ada ketentuannya, tidak boleh lebih dari 28 jam. Jadi di Jepang itu nggak boleh lebih dari 28 jam. Sehari cuma 4 jam. Oh, kalau kerja biasa pemagangan ya. Kalau pemagangan itu kerja sehari 8 jam. Dan itu di luar lembur gitu. Jadi kalau ada dapat shift malam ya ditambah dengan shift malam biasanya 4 sampai 5 jam gitu. Gitu. Jadi Terlalu ini kamu sama. Gitu. Kak, ada yang tanya lagi, untuk part time biasanya di tempat apa, Kak? Biasanya di part time kalau di Kanazawa kebanyakan di Rojin Home atau di hotel atau di onsen, tempat pemandian air panas. Kalau di agak berisik ya. Kalau di Osaka itu bisa di mana aja, di restoran misalnya, atau di hotel juga, atau di Rojin Home juga gitu. Ada yang tanya lagi,
sambil ke Jiduhang Baiki dong. Kenapa? Sambil ke Jiduhang Baiki. Ada yang mau tanya apa? Nah, ini pintu masuk ininya. Pintu masuk ke Eki, apa namanya? Stasiun kereta. Pintu masuk ke rel keretanya. Gitu. Apa ada yang mau ditanyain lagi? Ada yang lagi banyak nanya nih. Kak, yang didahuluin itu hafalan kosakata atau penulisannya? Kosakata. Yang didahuluin itu adalah bicara. Kayu. Ngomong. Jadi apa pertanyaannya? Kosakata, kotoba yang kosakata yang bisa disambungkan ke dalam kalimat ya. Gitu. Jadi kalian yang penting adalah bisa bicara, ngomong. Conversation. Saya sambil duduk dong. Tapi nggak ada yang ini. Ya oke, lanjut deh. Kak, kalau program Kaigo ada asuransi apa saja? Hah? Kalau program Kaigo ada asuransi apa saja? Di Jepang itu semua ada. Asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, apalagi asuransi kerja ada. Apa namanya? Nanking apa sih? Ini Nanking apa sih? Akhir tahun. Kayak selesai kerja ya, kayak iya, pensiun ya. Ini pensiun. Kalau udah selesai kerja tuh kayak BPJS ketenagakerjaan. Kalau misalnya udah selesai kontrak gitu, itu ada ininya, apa namanya? Ada asuransinya juga gitu. Kak, maaf Kak, setelah pendidikan N4 itu langsung berangkat apa ada tes lagi? Sorry, ini kamu sambil ngomong kedenger. Setelah pendidikan N4 apakah ada? Apakah langsung berangkat atau ada tes lagi? Setelah pendidikan N4 bagi program pemagangan itu kita akan lanjut ke program belajar Kaigo dan lanjut ke belajar N3. Naik ke N3 ditambah juga dengan program Kaigo-nya belajar belajar bidang keperawatannya, baru habis itu berangkat ke Jepang. Kalau program Ryugakusei setelah punya N4 biasanya menunggu berangkat gitu, karena kan nanti akan belajar Kaigo-nya di Jepang gitu. Tapi sudah tidak ada yang bertanya lagi. Oke, kalau sudah tidak yang bertanya lagi, jadi saya ingin mengingatkan bahwa Januari ini Hadetama akan mulai pendidikan bahasa untuk program Ginoji Susei atau pemagangan dan Tokutegino khusus untuk bidang Kaigo. Jadi saat ini Hadetama hanya membuka khusus untuk bidang keperawatan gitu, yang pendaftarannya akan ditutup tanggal 23 bulan Desember ini. Jadi teman-teman semua, bagi yang ingin ikut ke Jepang, contoh-contohnya sudah ada ya, senpai atau senior kalian. Jadi berangkat ke Jepang jangan khawatir, karena di Indonesia orang Indonesianya sudah banyak di Jepang. Jadi testimoninya bisa kalian lihat. Kalian bisa lihat beberapa anak-anak Hadetama yang sudah berangkat ataupun yang sudah diterima job matching dengan perusahaan. Nah, buat kalian yang iri atau yang pengen juga, jangan khawatir, kami akan buka kelas bulan Januari yang pendaftarannya sampai dengan tanggal 23 Desember. Buat kalian jangan sampai ketinggalan, walaupun nanti kita akan buka setiap 2 bulan sekali ya, karena permintaan pemagangan maupun siswa ke Hadetama bidang caregiver itu sangat besar sekali. Jadi kami akan buka nanti mulai dari Januari itu per 2 bulan sekali. Jadi buat teman-teman, semakin cepat lebih baik. Semakin cepat semakin baik. Jangan lupa daftar. Jangan Christopher Columbus aja. Ya, ada yang mau tanya lagi? Apapun Hadetama itu pasti bakalan berangkat kan ya? Kalau pendidikan di Hadetama, saya tidak mau menjanjikan pasti akan berangkat. Kenapa? Karena kembali lagi sama bahasa kalian. Kalau kalian rajin belajar, kalian rajin kaiwa renshu, latihan berbicara, conversation, itu akan memudahkan kalian untuk lulus job matching. Jadi ketika kalian sudah punya N4,
kita kan baru akan mencarikan tempat kerja ya, kita baru akan mencarikan perusahaan. Nah, kalau kalian bahasanya kurang atau kalian tidak pintar dalam kalau kalian nggak pintar dalam ngomong, nggak pintar menjawab dalam bahasa Jepang, maka kalian akan sulit mendapatkan job matching gitu. Jadi selain saya yang bertanggung jawab untuk mencarikan kalian kerja, juga kalian yang harus bisa gambate, kalian juga harus semangat untuk belajar untuk segera mendapatkan tempat kerja gitu. Pendaftaran kelas 1 Januari berbayar ya? Oke. Soal biaya langsung aja tanya sama admin Hadetama. Tentunya pasti ada biaya pendidikannya. Jadi supaya lebih semangat kalian belajar, makanya kita juga semangat mengajarkannya gitu. Makanya yang pasti semua tempat pasti ada biaya pendidikannya. Langsung aja tanya sama admin Hadetama, langsung di chat, di DM, atau langsung di bio kita ada WhatsApp Hadetama. Langsung ditanya sama adminnya berapa biayanya, langsung daftar. Yang pasti Hadetama memiliki kerjasama dengan finance yang akan membantu kalian dalam pembiayaan seperti itu ya. Karena saya sudah kedinginan dan saya perlu minum, mau ke Judang Weki, jadi cukup saya sudahi sampai sekarang. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, semua teman-teman yang sudah hadir, kami ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa jangan lupa Hadetama sekarang sudah punya YouTube, ditonton YouTube-nya, di like, comment, subscribe. Terus juga di like juga foto-foto Hadetama di Instagram. Buat yang sudah lulus sekolah, yang baru lulus sekolah, yang lulus SMK atau atau kuliah, langsung daftar ke Hadetama untuk masa depan yang lebih baik. Hai, gambarimasho. Puterin dulu dong, puterin ke depan. Mata aimasho. Sampai jumpa di Jepang. Gambarimasho. Hai. Bye bye. Gimana caranya?